Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Febriana. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang teori masuknya agama Islam ke kawasan Asia Tenggara, terkhususnya kawasan Nusantara, dari buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, karya Abah Asep Ahmad Hidayat. Yang mana di buku ini dijelaskan ada 4 teori masuknya agama Islam ke kawasan Asia Tenggara ataupun ke Nusantara. Nah, untuk yang teori pertama itu ada teori India, yang kedua ada teori Arab Mekah, yang ketiga ada teori Arab Parsi, dan yang keempat itu ada teori Cina ataupun teori Indochina. Masuk ke materi yang pertama, yaitu teori masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara ataupun ke Nusantara, yaitu teori India. Yang mana teori India ini banyak dikemukakan oleh para orientalis barat. Di antaranya ada Snokhaurenya yang tidak asing namanya, ada Hall, ada Gigonda, ada Morrison, ada Winstead, ada Bosquet, ada Brian Harrison, dan juga yang terakhir ada Mosquete. Namun yang menarik adalah para tokoh orientalis barat ini yang mengemukakan tentang teori India, mereka tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara ataupun Nusantara. Contohnya adalah Van Ronkel. Beliau berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara itu dari India Selatan. Ia memberikan alasan bahwa bentuk-bentuk populer Islam seperti ciri mistik, sastra Roman, dan sebagainya yang berkembang di Indonesia adalah berasal dari India Selatan. Sedangkan Mokwete, Kron, dan juga Snokhaurenge berpendapat bahwa agama Islam yang ada di Nusantara ataupun di Indonesia itu berasal dari Gujarat. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti fisik berupa batu nisan yang ada di Gresik, Jawa Timur, dan juga Samudra Pasai yang ada di Aceh. Itu berasal dari Gujarat karena ada kemiripan. Snokhaurenge juga mendukung tentang teori Gujarat ini, karena beliau mengatakan bahwa tidak mungkin agama Islam itu langsung datang dari Arab ke Nusantara tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India, yaitu di Gujarat. Nah, secara khusus Brian Harrison berpendapat bahwa kawasan Asia Tenggara memperoleh inspirasi budayanya bukan dari Persia ataupun dari Arab, melainkan dari India. Nah, menurut Snokhaurenge bahwa daerah yang pertama kali dimasuki itu adalah Samudra Pasai, ada di Aceh pada abad ke-13. Nah, teori yang diajukan oleh Snokhaurenge ini itu didasarkan pada catatan-catatan dari para pengembara ataupun pelancong yang pernah melakukan perjalanan di kawasan Asia Tenggara ataupun Nusantara sekitar abad ke-13 dan ke-14 seperti Marco Polo, Ibnu Battuta. Nah, teori ini diperkuat dengan ditemukannya makam Malikus Soleh, yaitu Raja Samudra Pasai yang mangkat pada tahun 1297 Masehi. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Karena itu para pendukung teori Gujarat ini berkeyakinan bahwa Islam tersebar di Nusantara ataupun Asia Tenggara di sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut Eski Patimi bahwa Malikus Soleh bukanlah seorang asli penduduk lokal Aceh, melainkan berasal dari Bengal atau Bengali.
Karena itu Islam di Aceh menurutnya berasal dari Bengali ataupun Bengal. Menurut Fatimi, batu nisan Malikus Soleh berbeda dengan batu nisan di Pasai dan dengan batu nisan Malik Ibrahim di Gresik. Berpendapat bahwa batu nisan Malikus Soleh berasal dari Gujarat. Menurut Eskipan itu kurang tepat karena daerah Gujarat baru memeluk Islam menjelang akhir abad ke-13 Masehi setelah mereka melakukan hubungan perdagangan dengan yang diajukan oleh Sunok Horonje. Ini banyak sekali kelemahan. Bagi penulis, batu nisan bukan merupakan bukti benar bahwa Islam berasal dari Gujarat, karena pada saat itu batu nisan itu menjadi sebuah komoditi atau barang yang diperjualbelikan di pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Bisa saja ini ya batu nisan yang ada di Nusantara itu merupakan pesanan dari orang-orang Nusantara ke orang-orang Gujarat. Nah, selanjutnya itu ada Morrison yang berpendapat beliau mengatakan bahwa Gujarat tidak menganut madhab Syafi'iyah. Nah, ini adalah tidak tepat sebab pada peringkat awal kedatangan Islam, daerah-daerah di bagian di barat India adalah penganut madhab Syafi'iyah, sama seperti daerah selatan dan Bengali. Realitas ini banyak dijelaskan para penulis sejarah lainnya. Nah, lalu juga ada Coromandel yang mengajukan teori Malabar. Menurut beliau, Malabarlah asal Islam Nusantara, sebab wilayah pantai India Selatan bagian barat ini adalah penganut madhab Syafi'iyah. Teori ini diperkuat oleh peran Fakir Muhammad yang berasal dari daerah Malabar yang telah berhasil mengislamkan Merah Silu atau Malikus Soleh di Pasai. Yang kedua itu ada teori masuknya Islam ke Nusantara, itu ada teori Arab Mekah, yang mana menurut teori Arab Mekah ini Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-7 karena pada saat itu telah terjadi jalur perdagangan ataupun perdagangan gitu, antara Arab maupun Cina, yang mana para pedagang Arab sebelum ke Cina mereka itu singgah dulu ke Nusantara untuk menunggu angin beberapa bulan gitu. Sebagian besar dari pedagang Arab yang berlayar di kawasan Asia Tenggara pada periode awal itu merupakan para pedagang dari Yaman, Hadramaut, dan Oman. Nah, di bagian selatan dan tenggara semenanjung Arabia. Nah, yang mana wilayah Yaman itu telah berhasil diislamkan oleh usaha dakwah Ali bin Abi Thalib. Nah, pengislaman Yaman inilah yang menjadi implikasi besar terhadap proses Islamisasi di kawasan Asia Tenggara, karena pedagang Yaman inilah yang menyebarkan Islam di sekitar pelabuhan-pelabuhan tempat mereka singgah di kawasan Asia Tenggara. Yang mengumumkakan teori Arab ini salah satunya yaitu adalah Buya Hamka. Buya Hamka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu sudah pada abad ke-7 Masehi yang dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab. Nah, Hamka ini menuliskan beberapa poin penting. Yang pertama, pengislaman orang-orang Melayu adalah langsung dari sumbernya itu dari Mekah, yaitu dengan diutusnya Syekh Ismail oleh Syarif Mekah yang sebelumnya singgah di pantai Malabar India untuk menjemput Fakir Muhammad agar menyertainya ke Nusantara untuk mengislamkan Merah Silu, yaitu Raja Perak Samudra Pasar. Tiga, itu ada teori Arab Parsi atau Persia. Nah, yang mana teori ini menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia yang bermadhab Syiah pada abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Nah, teori ini didasarkan pada bukti sejarah berupa dijumpainya
nama-nama sultan di Nusantara dengan menggunakan nama Syah atau Tash atau Taksih dalam naskah-naskah Cina. Juga didasarkan pada dua alasan, yaitu pertama, banyak tradisi Syiah yang dipraktikkan di masyarakat Nusantara di beberapa wilayah, contohnya seperti Muharraman, lalu ada tradisi Asyura, lalu ada upacara tabut. Yang kedua, itu dijumpainya pengajaran baca Al-Quran dengan menggunakan kata-kata seperti jabar, jr, ps, nah, wawunya dalam masyarakat Islam Indonesia di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, yang keempat, teori masuknya Islam ke Nusantara itu ada teori Cina ataupun Indochina, yang mana teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara asal dari Cina dan Indochina. Nah, teori didukung oleh tokoh seperti Syed Neguib, Fatih, Selamat Mulia, Sumanto Al-Qurtubi, dan masuk dari buku ini, yaitu Abah Aref Hidayat. Bukti-bukti mengenai kedatangan Islam dari Cina itu bisa kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120 orang sampai 200.000 para pedagang Islam, yang kebanyakan, para pedagang Islam ini itu di antara sekian para pedagang Islamnya melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti ke Tumasik, ke Aceh, ke Kedah, dan juga ke Tanah Jawa. Menurut Eski Fatimi, kerajaan Campa di Indochina adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh para pelarian Syiah Alawiyah di Damaskus. Namun sebagai akibat dari serangan kerajaan Anam di Vietnam, orang-orang Islam Alawiyah lalu melarikan diri ke Mekah dan ke Aceh. Nah, alasan ini didasarkan pada bukti adanya batu prasasti di Trengganu yang bertuliskan tahun 1386 yang disamakan dengan batisan di Kampus Selatan. Fatimi membandingkan dengan batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur dengan batu nisan di Phan Rang, Campak Selatan. Nah, berdasarkan itulah Eski Fatimi berpendapat bahwa Islam datang ke tanah Melayu dan Jawa berasal dari Indochina. Nah, itu yang dapat saya sampaikan terkait teori masuknya agama Islam ke Asia Tenggara ataupun ke Nusantara dari buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara karya Abah Asep Ahmad Hidayat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.